Assalamualaikum Lor. Sebagai pelaku dari konservasi penyu, Pak Care akan berbagi informasi langkah-langkah yang sudah dilakukan. Monggo dipun sekecaken Lor. Yang pertama, apa yang kita lakukan untuk mengkonservasi penyu ini adalah kita harus mengamankan tempat peneluran penyu. Mengamankan dari apa? Yang pertama adalah menjaga kebersihan pantai. Terus kemudian juga menjaga agar saat peneluran penyu, musim-musim penyu bertelur ini, pantai harus kita bebaskan dari kunjungan orang. Biasanya mulai dari bulan April, Mei, Juni dan Juli. Paling-paling akhir nanti Agustus itu beberapa penyu masih naik. Tapi yang paling potensial itu di bulan Juni dan Juli ini. Nah, di saat bulan-bulan itu kita harus memastikan bahwa di saat malam hari ini laut pantai kita harus terbebas dari pengunjung siapapun, aktivitas kegiatan manusia apapun. Karena penyu ini sangat sensitif dengan sinar, dengan suara, dan dengan bau. Nah, itu yang kita lakukan, menjaga pantai tempat peneluran penyu, menjadi tempat yang nyaman untuk penyu. Yang kedua adalah setelah bertelur adalah memindahkan telur ini dari tempat peneluran alaminya ini ke tempat semi alami kita pindahkan dari pinggir tepian laut. Karena apa? Laut kita itu laut selatan yang setiap saat mengalami abrasi karena ombaknya yang terlalu tinggi ini, sehingga mengancam sarang penyu. Jadi sarang penyu kita sering karena gelombang tinggi sehingga akan terbongkar oleh ombak, kemudian terbawa arus ke laut. Nah, ini juga harus kita hindari. Kedua adalah begitu nanti sudah menetas menjadi tukik, nah, ini tukik segera kita lepas ke laut secepatnya setelah menetas. Karena ini akan, kalau kita berlama-lama menahan tukik, maka dia akan kehilangan namanya masa gila berenang. Justru masa gila berenang ini sangat dibutuhkan untuk penyu survive di lautan sana, karena ketika masa berenang itu masih dimiliki oleh tukik, maka ketika dia masuk ke laut, dia akan cepat sekali menggerakkan siripnya itu meluncur ke dalam laut. Salah satunya adalah untuk menghindari diri dari predator. Jadi dia langsung masuk ke laut dengan kecepatan yang tinggi. Ada beberapa giat dari nelayan kita yang kadang-kadang penyu itu kena jaring, ada yang kena baling-baling kapal, terluka, ini kita obati, kita punya tim medis di sini. Kita obati, kalau ada jamur kita obati jamurnya, kalau ada kerang-kerang yang nempel di tubuhnya itu kita lepaskan. Nah, setelah itu baru kalau sudah sembuh, sudah fit kembali, kita lepaskan lagi ke laut. Ini kiat-kiat yang dilakukan oleh teman-teman konservasi di kami untuk menjaga agar kegiatan pelestarian penyu tetap berlangsung. Ya, dukungan pemerintah sangat baik ya, jadi karena kalau kelompok masyarakat pengawas penyu ini masuknya kalau di pemerintah itu di dinas perikanan kabupaten, kemudian kalau di provinsi itu masuk ke dinas kelautan dan perikanan provinsi. Nah, ini dukungannya adalah bisa berupa edukasi, pelatihan, konservasi, terus juga ikut memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar juga bersinergi dengan kelompok untuk bersama-sama menjaga kelestarian penyu. Terus begitupun dukungan dari pihak bisnis, dari CSR ya, dari BUMN, dari bisnis-bisnis pengusaha-pengusaha itu yang memiliki dana CSR itu juga berkontribusi terhadap kegiatan konservasi yang kita lakukan. Jadi dengan sinergi kolaborasi semua pihak ini dengan kerjasama pentahilik ini, diharapkan kegiatan konservasi penyu bisa masif sehingga semakin banyak penyu yang diselamatkan, sehingga keberadaannya di laut sana ini semakin survive sehingga tidak terancam lagi. Harapannya seperti itu. Sebagai penjaga ekosistem ini terus akan ada gitu. Sehingga perairan laut kita terus sehat sepanjang masa. Efeknya tentu adalah untuk kita juga, karena dengan ekosistem laut yang baik, maka sumber daya perikanan semakin melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.